Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat, ya, tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan latihan soal beserta pembahasannya, ya, yaitu yang membahas tentang multikultural. Ya, jangan lupa ya di subscribe ya. Soal yang pertama, hasil dari teknologi modern yang paling tepat untuk mempersatukan bangsa Indonesia adalah A. Tape recorder, B. Majalah, C. Televisi, D. Surat kabar. Dari keempat alat tersebut, ya, yang paling modern adalah televisi. Jadi jawabannya C. Berikut ini yang merupakan pengaruh sikap primordialisme terhadap kehidupan bangsa dan bernegara, yaitu primordialisme, ya, itu adalah suatu sifat keterkaitan seseorang dalam kelompok atau atas dasar kekerabatan, ya, atas dasar suku yang dibawa sejak kecil, ya. Adanya ikatan kekerabatan yang dibawa sejak kecil. Ya. Biasanya hal ini sangat berpengaruh terhadap suatu bangsa. Ya. Jadi berikut ini yang merupakan pengaruh sikap primordialisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu A. Mempertajam perbedaan pandangan, B. Sentimen kedaerahan dihilangkan, C. Proses integrasi nasional terhambat, D. Merupakan sarana pergaulan. Nah, jadi jawabannya adalah C, ya, karena ia sangat terikat dengan sifat kedaerahannya, ya, yang dibawanya sejak kecil. Berikut ini yang bukan merupakan peranan bahasa nasional dalam pergaulan antar suku bangsa adalah A. Alat komunikasi dan pemersatu, B. Mempersatukan pendapat, C. Alat untuk mengembangkan kesenian, D. Merupakan sarana pergaulan. Yang bukan merupakan peranan bahasa nasional dalam pergaulan antar suku bangsa. Ini jawabannya adalah B. Mempersatukan pendapat. Jadi di sini bahasa ini merupakan alat komunikasi dan pemersatu, ya. Kemudian juga alat untuk mengembangkan kesenian serta merupakan sarana pergaulan, bukan untuk mempersatukan pendapat, ya. Selanjutnya, beberapa agama telah diakui oleh pemerintah secara resmi dan dijamin keberadaannya. Keberagaman atau kemajemukan tersebut menjadi sumber munculnya sikap primordialis dalam bentuk primordial, yang tadi sudah disampaikan di atas, ya, memiliki sifat kedaerahan yang sangat luar biasa, ya. Jawabannya adalah A. Fanatisme, ya. Fanatisme itu paham atau perilaku yang menunjukkan keterkaitan sesuatu secara berlebihan, ya. Jadi adanya sifat yang mencintai sesuatu secara berlebihan, ya, keterkaitan sesuatu secara berlebihan, ini disebut dengan fanatisme. Sedangkan stereotip itu penilaian terhadap seseorang berdasarkan kelompoknya. Dia menilai seseorang itu berdasarkan kelompoknya. Kalau kelompoknya baik berarti ia baik. Kalau kelompoknya jelek berarti dia jelek, ya. Padahal tidak demikian. Boleh saja dia ada di kelompok yang baik, tapi maaf, dia bukan orang yang baik. Berikut, kemajemukan masyarakat di Indonesia mempunyai sumber yang paling dasar
dalam keragaman dalam hal A. Kondisi politik, B. Mata pencaharian masyarakat, C. Kondisi geografis, D. Kondisi budaya. Kemajmukan masyarakat di Indonesia. Kemajmukannya berarti di sini adalah jawabannya kondisi budaya D. Salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika adanya persamaan titik-titik. A. Ras, B. Pandangan hidup, C. Adat istiadat, D. Nenek moyang. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya masyarakat Indonesia yang beraneka, yang berbineka tunggal ika, yaitu adanya persamaan pandangan hidup. Mereka memiliki pandangan hidup yang sama, sehingga dari yang bermacam-macam, yang beraneka tadi, yang multikultur tadi, bisa bersatu. Berikut, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural atau majmuk. Terjadinya kemajmukan masyarakat di Indonesia ditandai oleh A. Wilayah Indonesia yang luas, B. Tingginya angka kelahiran dan kematian, C. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, D. Banyaknya agama, budaya, dan suku. Kemajmukan masyarakat di Indonesia ditandai oleh A, B, C, D. Jawabannya adalah D, yaitu banyaknya agama, budaya, dan suku. Berikut, gejala pada seseorang atau sebuah masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan disebut A. Kulturalisme, B. Mutualisme, C. Multikulturalisme, D. Etnosentris. Gejala pada seseorang atau sebuah masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan, yaitu jawabannya B. Mutualisme. Mutualisme ini merupakan kerjasama antara dua atau lebih kebudayaan yang kemudian mereka akan menjadi masyarakat menjadi masyarakat yang lebih berbudaya Kalau kulturalisme merupakan manusia yang berpandangan berdasarkan kultur masyarakat Sedangkan multikulturalisme yaitu masyarakat yang memiliki bermacam-macam kebudayaan. Kemudian etnosentrisme merupakan penilaian terhadap kebudayaan orang lain berdasarkan kebudayaannya sendiri. Jadi ia menilai kebudayaan asing berdasarkan kebudayaannya sendiri. Jawabannya B. Integrasi nasional bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat majemuk jika A. Pola serta gaya hidup masyarakat yang seragam, B. Cara berpikir anggotanya relatif sama, D. Dipeliharanya keseimbangan dalam bermasyarakat, D. Kesempatan bekerja dan bertanya seimbang di masyarakat. Integrasi nasional bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat majemuk jika jawabannya ini adalah dipeliharanya keseimbangan dalam bermasyarakat. Jawabannya C. Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu kesinambungan dan keutuhan masyarakat sejauh tidak terakomodasi dalam semangat A. Patriotisme, B. Etnosentrisme, C. Integralisme, D. Heroisme. Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu kesinambungan dan keutuhan masyarakat
sejauh terakomodasi dalam. Jawabannya adalah patriotisme, yaitu rela berkorban. Kalau nasionalisme itu kesetiaan pada negara, kemudian heroisme berjiwa kepahlawanan. Berikutnya, faktor penyebab munculnya sikap primordialisme yaitu A. Sikap tertutup terhadap budaya asing karena curiga. B. Letak daerah yang terisolasi sehingga tidak terpengaruh oleh budaya asing. C. Takut keseimbangan sistem masyarakat terganggu. D. Kesetiaan terhadap sesuatu yang dipunyai sejak lahir. Faktor penyebab munculnya sikap primordialisme, ya. Jawabannya D. Kesetiaan terhadap sesuatu yang dipunyai sejak lahir. Suku Jawa dan suku Sunda mendiami di pulau yang tidak berbeda. Akan tetapi ada perbedaan yang mendasar, yaitu dalam hal A. Corak adat istiadatnya, B. Sistem kekerabatannya, C. Keturunan dan rasnya, D. Sistem pelapisan masyarakat. Suku Jawa dan Sunda mendiami di pulau yang tidak berbeda. Akan tetapi ada perbedaan yang mendasar dalam hal itu adat istiadat, ya, corak adat istiadat. Jawabannya A. Kesetiaan tradisional adalah sikap masyarakat yang memegang teguh kepada hal-hal yang dibawa sejak lahir dalam kelompoknya yang disebut dengan, tadi jawabannya keterangannya sudah ada di atas, ya. Jawabannya adalah primordialisme. Salah satu fungsi etnosentrisme pada suatu suku bangsa yaitu untuk A. Menggabungkan dua kebudayaan, B. Mempertahankan kebudayaan sendiri, C. Membentuk kebudayaan modern, D. Mempertahankan kebudayaan nasional. Salah satu fungsi etnosentrisme, ya, etnosentrisme itu memiliki menilai budaya lain berdasarkan kebudayaan sendiri, ya. Berarti jawabannya ini adalah D. Untuk mempertahankan kebudayaannya sendiri. Salah satu sarana yang bisa mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia yang paling dominan yaitu A. Transportasi, B. Bahasa Indonesia, C. Pasar, D. Kesenian. Sarana yang bisa mempersatukan berbagai suku bangsa, jawabannya adalah bahasa Indonesia. Berikut, perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia tidak mengganggu kesinambungan dan keutuhan masyarakat sejauh telah terakomodasi dalam semangat etnosentrisme, keterangannya sudah di atas, ya, yaitu menilai kebudayaan sendiri berdasarkan kebudayaan, menilai kebudayaan lain berdasarkan kebudayaan sendiri. Kemudian nasionalisme, yaitu rasa cinta terhadap tanah air. Integralisme, kemudian patriotisme. Jawabannya adalah nasionalisme. Terjadinya kemajemukan masyarakat di Indonesia bisa menyebabkan konflik jika A. Para pemimpin kurang responsif dan akomodatif, B. Lemahnya semangat kebangsaan tiap anggota, C. Banyak pengangguran dan pendapatan per kapitanya rendah, D. Banyak tergantung pada kemampuan negara lain. Terjadinya kemajemukan masyarakat di Indonesia, ya, bisa menyebabkan konflik, ya. Ini karena majemuk kemudian konflik.
Jawabannya adalah B, lemahnya semangat kebangsaan tiap anggota. Yang berikut, salah satu suku bangsa yang beraneka ragam dalam pembentukan budaya nasional yaitu A. Menolak tiap unsur kebudayaan lain. B. Untuk mengolah kebudayaan lain sesuai dengan kepribadian bangsa. C. Merubah total kebudayaan yang ada dengan kebudayaan yang baru. D. Dapat memperkaya kebudayaan bangsa. Ulangi lagi. Salah satu suku bangsa yang beraneka ragam dalam hal pembentukan budaya nasional ya. Jawabannya adalah D. Dapat memperkaya kebudayaan bangsa. Dalam masyarakat yang multikultural atau plural, ada kelompok suku bangsa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Penggolongan masyarakat selalu menggunakan dasar pada ciri-ciri A. Kelas sosial, B. Kekuasaan, C. Kekayaan, D. Kebudayaan. Jawabannya adalah D. Pada masyarakat multikultural, tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama yaitu A. Kebebasan untuk menentukan agama yang diyakininya. B. Mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat. C. Berdoa berdasarkan keyakinannya. D. Saling menghormati antar umat beragama. Pada masyarakat multikultural, tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama. Berarti ini adanya saling menghormati antar umat beragama atau toleransi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.